Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Windy Rahayu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Jember. Saya akan menampilkan video pair teaching tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Oke, Pak Erwin. Oke, kemudian silakan disiapkan dulu. Oke. Izin share screen nggih. Oke. Mau coba. Dicoba dulu nanti start jam 9.30. Muncul nggih Bapak Ibu? Masih loading, Bu? Masih loading. Sudah muncul? Sabar, dapat diputar. Suaranya apa terdengar Bapak Ibu? Sudah. Bu. Sudah, Bu. Dengar nggih? Oke. Nggih, terima kasih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah jauh dulu. Berjalan nggih? Oke. Oke, jalan. Nggih. Oke. Kemudian Oke. saya share screen lagi Pak Erwin. Gimana, Bu? Izin share screen lagi. Oke, silahkan, Bu. Soalnya ini web. Disiapkan saja dulu sematang mungkin. Nggih. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Oke. Iya. Mungkin LKPD-nya bisa di-share dulu ke teman-teman, Bu. Atau mungkin... Sudah di grup Pak Erwin. Oh, sudah ya? Nggih. Oh, Untuk iya. ajar, media pembelajaran dan kartu hewannya sudah saya share di grup. Oke. Oke. Gimana Pak Erwin? Apa boleh saya mulai? Nggak apa-apa, Bu. Pak Lutfi dan Pak Buko, mohon izin mulai nggih. Oh, bisa dimulai 9.30 dimulai. Oke Pak. Apa maksudnya? Kurang ya? Baik anak-anak, Bu Windy mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini?
Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Coba Bu Windy tanya, siapa ya tadi yang datang lebih awal ke sekolah? Saya, Edi, Bu. Bu. Saya, Bu. Edi, Bu. Apa tadi? Oh, Edi, pintar. Iya. Edi, tolong pimpin doa ya. Astagfirullah. Iya, Bu. Lupa saya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Edi. Siap, Bu Murni. Bersiap. Sebelum kita mulai belajar sama Bu Murni, mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih, Edi. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya. Kok kelihatannya kurang semangat ya? Coba. Gak enak badan, Bu. Mau sarapan, Bu. Betul, Bu. Besok harus sarapan dulu ya, supaya kita bisa belajar dengan penuh semangat. Coba Bu Windy ajari tepuk semangat ya. Iya, Bu. Siap. Tepuk semangat. 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 Ayo coba. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Bagus. Erwin main-main, Bu. Gak ikut. Ayo, Erwin. No, Iya. tolong Bu Hari Edi, Bu. ini kita akan belajar tentang hewan dan juga teks non-fiksi. Harapannya kalian nanti bisa mengklasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian melengkapi bagan klasifikasi hewan dan menemukan konsep-konsep teks non-fiksi pada media dan menyajikannya. Nah, sekarang Bu Windy tanya nih, siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa hewan peliharaannya? Ayam. Ayam. Lapet, Bu. Kucing. Terus apa lagi? Lapet, Bu. Ikan. Nah, Bu Windy tanya, ayam itu makannya apa ya? Makan jagung. Makan beras. Itu tidak, Bu. Oh iya. Popcorn. Terus kemudian apa Pak? Apa Edi? Popcorn, Bu. Popcorn. Oh iya. Popcorn itu kan dari biji jagung ya. Ayamnya Edi elit, Bu. Ayamnya iya. Nah, kita nanti akan belajar hewan dan jenis-jenis makanannya dan klasifikasinya seperti apa. Nah, coba klasifikasi itu apa, Bu? klasifikasi itu dikelompokkan anak-anak. Ya, nah Bu Windy ingin menunjukkan, ya, coba perhatikan. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Bu. Iya. Pengklasifikasian hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba perhatikan gambar di samping. Itu gambar apa ya? Gambar kuda. Sudah, Bu. Kira-kira kuda itu makanannya apa ya? Rumput, Bu. Rumput, betul. Hewan yang makanannya rumput selain kuda apa saja? Kambing. Mbak, Bu. Bau. Pinter. Nah, makanannya rumput. Rumput itu termasuk apa ya? Tumbuhan. Tanaman. Tumbuhan. Betul. Tanaman, tumbuhan, betul. Nah, hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi itu termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hewan herbivora. Tadi contohnya kuda, sapi.
kemudian kambing yang kalian sebutkan, kemudian hewan karnivora. Kalau karnivora ini nanti Bu dijelaskan kembali. Dan yang ketiga yaitu hewan omnivora. Nah, coba dilihat di sini. Ini bentuk tengkoraknya hewan herbivora. Nah, ayo mirip dengan tengkoraknya apa ini? Siapa yang tahu? Kambing ya Bu. Kambing, Bu. Kambing. Nah, hewan herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuhan. dan ciri khasnya tengkoraknya seperti itu, memiliki gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Nah, yang kedua, hewan karnivora. Nah, ini bentuk tengkoraknya coba dilihat. Ada apanya yaitu ya di tengkoraknya itu? Ada gigi yang tajam, gigi yang tajam. Betul, ada gigi tajam. Punya gigi apa tajam itu ya? Gigi apa namanya? Taring. Betul, gigi taring. Jadi, hewan karnivora ini adalah hewan yang memakan hewan yang lainnya. Jadi, Makan daging ya Bu? iya, betul sekali, pemakan daging. Selain apa tadi contohnya? Kira-kira apa contohnya karnivora ini? Harimau Bu. Iya, harimau. Apalagi? Singa Bu, singa. Betul. Apalagi? Macano. Kucing. Ya, Kucing. terus apa lagi? Anjing. Kucing lain. Iya, betul. Dwi kok kasar, Dwi Singa, itu. macan, dan lain-lain ya. Nah, hewan karnivora ini tadi memiliki gigi taring yang berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Yang ketiga, hewan omnivora. Coba dilihat ini bentuk tengkoraknya. Nah, di teks hewan karnivora ini kira-kira ada gambar apa ya ini ya? Monyet. Nah, monyet itu adalah salah satu contoh hewan omnivora. Kalau hewan omnivora ini hewan yang memakan tumbuhan maupun hewan yang lain. Jadi makan apa? Tumbuhan dan daging. Makan segala, Bu. Iya, betul sekali. Memakan segala. Jadi, ya tumbuhan dimakan, kemudian daging juga dimakan. Memiliki beberapa gigi. Giginya antara lain gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Halo. Ngobrol sendiri ya. Edi Bu. Dinakan itu bicara sendiri dari tadi. Jadi perlu Ayo di-mute, Bu. Edi. Nah, coba. Apakah masih semangat? Asik. Mana semangat? Ini semangat. semangatku. Ayo kurang semangat. Mana semangat? Ini Ini semangatku. Yang mana? Yang Yang ini. ini. Di mana? Di sini. Jana. Kelas 5. Ceria. Yes, yes, yes. Bentar ya. Asik, Bu. Asik. Coba. Nih, Bu Windy punya permainan. Nah, Bu Windy mau membuat kelompok. Kelompoknya Bu Windy beri nama hewan. Yang pertama, kelompoknya Edi. Edi,
Ais, dan juga Zulfa masuk kelompok singa. Kemudian Erwin, Ririn, Lucy masuk kelompok hiu. Kemudian ada Dwi Tuti, Dwi Kurniati masuk kelompok elang. Diingat-ingat ya nama kelompoknya ya. Siapa yang mau bermain? Saya. Saya, Bu. Bu Windy sudah memberikan LKPD di grupnya, dicek. Nah, Ya, sudah, Bu. Bu Windy punya permainan. Namanya permainan kata pewarna. Ini adalah permainan pengklasifikasian hewan berdasarkan makanannya. Ada apa saja ya di dalamnya? Coba Bu Windy buka. Nah, di sini ada beberapa kartu, ya. Yang pertama ada kartu hewan. Ada beberapa kartu hewan. Kemudian ada kartu klasifikasi. Kemudian ada petunjuk penggunaannya. Nah, di grup sudah Bu Windy share beberapa kartu hewan yang akan kalian gunakan. Bu Windy akan menjelaskan aturan permainannya. Petunjuknya, kata pewarna ini bisa digunakan 3-5 peserta didik. Kemudian kartu pewarna ini akan diletakkan di atas meja dengan cara dibalik, khususnya kartu klasifikasinya. Kemudian semua peserta didik melakukan switch untuk menentukan mana yang mengambil kartu klasifikasi terlebih dahulu. Kemudian peserta didik yang menang switch membagi kartu hewan secara sama banyak. Kelima, peserta didik yang menang switch akan mengambil kartu hewan yang ada di meja. Keenam, ketika kartu klasifikasi dibuka, semua peserta didik memasangkan kartu hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian kartu ditumpuk berdasarkan pasangannya. Setelah selesai, ucapkan selesai dan guru akan memeriksa tiap kelompok. Nah, ada 3 kelompok. Kelompok apa saja tadi? Singa, Kelompok hiu. Kemudian apa lagi? singa, Sama elang. Elang. Ya. Nah, Bu Windy ingin membagikan kartu klasifikasinya. Coba dibuka. Bu Windy contohkan dulu. Bu Windy contohkan dulu ya. Ini contohnya Bu Windy membuka kartu klasifikasi herbivora. Coba pasangkan. Ada apa? Ada hewan apa saja di situ? Ada sapi, Betul. Apa lagi? kambing, kuda, Kuda. ada kelinci, Kelinci. Rusa apa kijang apa itu? kucing apa rusa ya Bu ya? Iya, Bu ya, rusa ya. Rusa. Kijang itu. Nah, jadi nanti cara mainnya seperti itu ya, anak-anak ya. Coba sekarang dimainkan bersama kelompoknya masing-masing. Apabila selesai, ucapkan selesai. Bu Windy beri waktu 5 menit. Apakah sudah selesai? Bu, tadi kelompok saya siapa ya, Bu? Hiu, Bu. Gimana, Lucy? Kelompok saya tadi siapa ya, Bu? Ririn ya, sama Erwin ya. Saya juga kelompok hiu. Sudah selesai? Sudah Bu. sudah, Bu. Ya. Sekarang jika sudah selesai, coba difoto kemudian dikirimkan ke Bu Windy. Bu Windy cek apakah kalian sudah memasangkan dengan benar? Sudah dikirim? Sudah kelompoknya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu Windy cek dulu. Alhamdulillah semuanya sudah benar. Nah, sekarang coba
diisi LKPD-nya kegiatan 1. Di situ dibaca petunjuknya, ya. Kemudian diisi bagannya tentang pengklasifikasian hewan berdasarkan makanannya. Jenis makanannya apa? Kemudian klasifikasi hewannya itu apa? Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Nah, diisi dulu kegiatan yang pertama. Apakah sudah diisi kegiatan yang pertama? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, ayo coba kelompok singa. Siapa yang mau membacakan? Ingat. Panggil namanya, Bu. Panggil namanya, Bu. Ya, tadi Edi, kemudian Anis, kemudian Zulfa. Ayo Edi, jawab Edi. Ayo Edi. Saya lagi buka enak badan belum selesai tugasnya, Bu. Ya, coba anggota kelompoknya yang lain. Jangan gituin. Julpa, ayo Julpa. Ada hewan apa saja ya tadi ya, dan termasuk klasifikasi hewan apa ya? Coba Ais Saya, Bu. atau iya, Hewan herbivora. iya, Nama hewannya kambing. Jenis Betul. makanannya rumput. Kelompok Betul. hewannya herbivora. Ayo boleh lewat. betul. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Kelompok 1 kelompok itu ya, kelompok singa ya. Nah, terus selain kambing apa saja lagi Ais? Sapi, Bu. Sapi. Terus Kemudian jenis apa lagi? makanannya sama rumput. Kelompok hewannya herbivora. Iya, betul. Nah, itu tadi beberapa contoh klasifikasi hewan herbivora. Sekarang coba kelompok hiu. Iya, Bu. Ya, silakan dibacakan. Yang Hasil- karnivora ya, Bu. Ya, Jenis hewannya, nama hewannya ada singa. Jenis makanannya itu daging, Bu, atau hewan yang lain. Kelompok hewannya karnivora. Begitu, Bu. ya betul. Kemudian apa lagi? Ada ular, Bu. Jenis makanannya daging. Hewan lain bisa rusa, bisa kambing. Hewan-hewan yang besar itu, Bu, bisa, Bu, dimakan ular itu, Bu. Kelompok Ya, hewannya betul sekali. karnivora. Beri tepuk tangan kepada kelompok hiu. Kemudian kelompok elang. Ayo, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok elang tadi ada Erwin. Erwin, Bu. Erwin, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Oke, siap. Baik. Kelompok yang ketiga, Bu. Omnivora, nggih. Omnivora, nama hewannya gorila, Bu. Iya, betul. Jenis Terus? makanannya tumbuhan dan daging, Bu. Iya, betul. Terus jenis kelompoknya omnivora karena pemakan segala. Iya, betul. Beri tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Nah, coba tetap fokus ke LKPD masing-masing kelompok. Jangan mengobrol sendiri ya. Akan melanjutkan ke aktivitas yang kedua. Nah, coba perhatikan. Teks non-fiksi. Ada yang tahu tidak teks non-fiksi itu apa? Belum tahu? Yang tiganya tuh, Bu. Ini membawa clipping namanya, berisi beberapa teks non-fiksi yang Bu Windy temukan. Ya, coba. Nah, di sini berisi tentang
teks non-fiksi hewan. Nah, Kita minta yang baru. coba dilihat. Ini kira-kira kalian pernah menemukan di mana ya? Di koran, Bu. Koran, Bu. Ya, betul, di koran. Nah, ini tentang populasi kambing lebih banyak daripada penduduk desa Argoyuwono. Kemudian yang kedua, ini kira-kira ada di mana? Di internet, Bu. Di internet. Di mana? Di mana? Majalah apa, Bu? Majalah. Di mana? Koran, Bu. Koran, di koran tentang judi sabung ayam di Asem Bagus disikat polisi Situbondo. Kemudian ini sama di mana di koran? Koran juga. World Rabies Day, ratusan warga Kota Malang vaksinkan hewan peliharaannya. Di sini ada gambarnya kucing. Nah, terus kemudian Bu Windy dapat lagi nih. Nah, di sini ada di bawahnya Bu Windy tulis sumbernya https://www. Kira-kira ini teks non fiksi yang Bu Windy temukan di mana ya? Internet, Bu. Oh, di internet tentang masuk Taman Nasional Pulau Komodo bayar 3.750.000. Berapa populasi komodonya? Nah, itu juga ada lagi. Nah, ini salah satu budayanya Indonesia nih yang harus kita lestarikan. Coba ada yang pernah tahu ya, apa ini? Karapan sapi, Bu. Di Edi itu, Bu. Dari mana ya? Madura. Dari rumahnya Edi, Itu Edi iya, Bu di yang sini di foto itu Bu. Kenapa? Edi yang di foto itu Bu. Oh iya, Edi ikut di sini. Ikut ada. Iya, ikut. Iya, Bu. kemarin Iya, Bu. pakai baju itu, Bu. Oh iya, Sama bagus, persis, Bu. Edi. Berarti itu Edi sudah melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Beri tepuk tangan untuk Edi ya. Oke. Bawa sapinya kemarin, Bu. Nah, di sini ada sumbernya www.detik.com. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya Bu Windy kira-kira. Teks non-fiksi yang Bu Windy tunjukkan, barusan punyanya Bu Windy ini, termasuk teks apa ya berarti? Beri informasi, Bu. Informasi. Oh, informasi yang seperti apa? Yang nyata terjadi, Bu. Betul Benar-benar sekali. terjadi. Betul, seperti tadi contohnya karapan sapi. Apakah memang ada? Ada, Bu. Ada, betul sekali ya. Jadi teks non fiksi itu adalah teks yang berisikan data dan fakta sebenarnya disajikan dengan gaya bahasa baku atau tidak berupa argumentasi, eksposisi, dan deskripsi. Kita dapat menemukan teks non fiksi itu di mana saja tadi yang boleh ditunjukkan dari mana saja? Pertama, Di koran. Internet. Kalau dari majalah bisa enggak, Bu? Bisa. Kalau memang itu terjadi. Jadi. Fakta ya. Kemudian biografi. Coba Bu Windy tanya, pernah enggak kalian membuka buku kemudian di belakangnya ada gambarnya itu orang penulisnya. Itu ada fotonya. Pelajaran juga ada fotonya di belakang, Bu. Iya, itu merupakan teks non fiksi. Kemudian buku pelajaran itu juga termasuk teks non fiksi dan lain sebagainya. Coba sekarang Bu Windy minta Zulfa membaca ini. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hujan tropis, hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis.
Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Iya, coba Bu Widi tanya, Zulfa, isi dari teks non-fiksi yang Zulfa baca itu tentang apa ya? Tentang ekosistem darat, Bu. Iya, ada apa saja? Ada hutan hujan tropis, ada sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Nah, betul. Jadi, alangkah lebih baiknya apabila kita membaca teks non-fiksi juga kita mengetahui isinya. Coba sekarang buka kegiatan 2 pada LKPD. Sudah, Bu. Buka. Sudah. Iya, kemarin kan Bu Windy sudah memberikan informasi di grup. Kalian Bu Windy instruksikan untuk membawa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk berkreasi hari ini. Nah, ini alat yang kita gunakan, coba diperiksa, sudah disiapkan semua di kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Alatnya yang pertama, gunting. Kemudian garisnya disiapkan. Sudah, Bu. Pulpen. Sudah ada, Bu. Ya, pensil. Ada. Dan Sudah. kemudian bahan yang dibutuhkan teks non-fiksinya disiapkan, kemudian iran media cetak atau dari online sudah disiapkan? Sudah ya. Lemnya jangan lupa. Kemudian ini ya, untuk labelnya juga jangan lupa. Nah, semuanya perhatikan baik-baik ya. Bu Widi akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan teliti teks non-fiksi tentang hewan yang bisa kalian temui di koran atau di media. Yang pertama, siapkan fiksi yang sudah kalian temukan. Yang ketiga, tempel teks non-fiksi pada kertas. Kemudian setelah ditempel, kalian di situ apa di bawahnya beserta sumbernya dari mana. Misalnya jika dari internet ditulis www.apa gitu ya. Kemudian membuat covernya, nanti dibebaskan. Kalian mau menghias seperti apa sesuai dengan kreativitas kelompoknya masing-masing. Jika sudah selesai, semua dijadikan satu, dilekatkan ya, di staples dulu, kemudian dilakban seperti ini. Jangan lupa ya, di sini juga harus ditulis identitas kelompoknya, siapa saja supaya nanti Bu Windy mudah menilainya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya. Nah, coba sekarang Bu Windy beri waktu untuk mengerjakan. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa tanya ke Bu Windy ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ada yang belum? Edi belum, Bu. Iya. Yang sudah selesai, coba ditunjukkan. Bukti ingin tahu. Coba ditunjukkan. Kelompok elang. Ini, Bu. Nah, kelompok elang. Coba pengen tahu Bu Windy. Ini, Bu, tapi nggak kelihatan, Bu. Iya, didekatkan coba. Nah, iya, pintar. Kelompoknya Edi belum selesai ya? Ini Bu, ini. Nah, ini Bu. Katanya belum. Nah, yang masih belum selesai atau belum lengkap, nanti dilengkapi lagi. Bu Windy kasih waktu sampai besok pagi pukul 9. Ya? Iya, Bu. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ada Belum, Bu. tidak, Bu.
Iya, coba tadi kelompok elang menemukan teks non-fiksi tentang apa ya? Kelompok elang? Erwin. Erwin. Kejadian di Kanjuruhan, Bu. Apa Erwin, Bu? Kok salah ngomong, Bu? Oh, salah berarti saya carinya. Mohon Tentang maaf, Bu. hewan. Oh, Enggak konsentrasi, Bu. Tidur. karena ada burung Ayo, lewat Erwin. itu loh, Bu, di Kanjuruhan. Fokus. Halo. Hai. Ya. Oh, ini ketemu, Coba Bu. kelompok elang Ketemu, Bu, Tadi? sudah. menemukan teks non-fiksi tentang apa ya? Ketemu. Harimau punah, iya. Kenapa Ya. harimaunya ya? Diburu orang-orang itu, Bu. Apakah boleh dicontoh seperti itu? Tidak boleh, Bu. Boleh, Bu. Tidak boleh, Bu. Jangan sampai seperti itu Bolehnya ya. bebek, Bisa? Bu. Iya. Kemudian kelompok hiu, coba kelompok hiu menemukan Iya, teks Bu. tentang apa? Ini, Bu, gading gajah dijual ke luar negeri. Oh, dijual ke luar negeri. Kemana itu ya? Dijual di mana ya? Banyak, Bu, berbagai negara di Eropa, biasa, Bu. Gading gajahnya, Bu, jadi gajahnya mati, Bu. Iya. Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh ya, Bu. Ya, kita tidak boleh mencontohnya ya. Kemudian kelompok singa. Ririn, Bu. Sudah, Non-fiksi Bu. tentang apa? Ririn. Tentang sapi, Bu. Sapi. Kenapa sapinya? Indonesia impor sapi, Bu. Kemana? Indonesia impor sapi dari Oh, impor. Australia, Impor iya. sapi dari mana? Dari Dari mana? Australia, Bu. Oh, Australia. Berarti itu ya, apa? Jumlah atau populasi sapi di Indonesia kurang ya berarti ya? Iya, Sehingga kita betul. impor ya. Iya, Bu. Iya. Banyak yang kena PKM, Bu. Penyakit Penyakit kuku. Oh iya, Edi kan itu ya. Apa namanya? Di sana Punya ada sapi. peternak sapi ya. Punya Iya, sapi Sapinya ada banyak, Bu. banyak ya berarti ya. Banyak, Bu, sapi di rumah saya, Bu. Tapi sakit Ya. semua, Bu. Sekarang tinggal bebek. Oh. Ya tetap dipelihara bebeknya ya. Iya, Bu, ya. Kasih makan Iya. setiap hari. Iya. Iya, Bu. Tadi siapa yang punya peliharaan kambing di rumahnya? Saya Ririn. aja nih, Bu. Ririn, Ya, Bu. coba kita menyanyikan lagu Anak Kambing Saya bersama-sama. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing Ada di mana? Mana di mana gajah Hati saya. saya Hati Tuhan menara di tempat baru. Gajahnya ada di baru. Sorry. Alhamdulillah. Akhirnya saya nyanyi juga, Bu. Time out. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Coba Bu Nit, kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa saja? tentang mengklasifikasi hewan. Kelompokan hewan, Bu. Mengelompokkan hewan, Bu. Ya, terus apa lagi? Non fiksi. Ya, teks non-fiksi. Ya, betul. Kesimpulan yang kalian dapatkan pada saat mengerjakan LKPD ditulis ya. Iya, Bu. Coba sekarang semuanya megang HP kan ya? Oke, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu Windy punya kuis nih. Ada 5 soal. Ada 5 soal. Nanti kalian mengerjakan ya. Ada Erik bedel kancam. Yuk. Ada 5 soal.
silakan diklik di HP-nya, joinmyquizzes.com. Kemudian masukkan kodenya. Nanti Bu Windy pantau siapa saja yang sudah tergabung. Sudah? Iya Bu, sudah. Iya. Sudah tergabung? Sudah. Ya Bu. Ya. Sebentar ya. Habis ini kita mulai kuisnya. Nanti siapa yang mendapatkan poin tertinggi akan mendapatkan pulpen ajaib dari Bu Windy. Apakah sudah muncul? Belum, Bu. Belum Bu. Ya. Coba Bu Windy cek sudah ada yang gabung apa belum ya ini ya. Baru satu, Aisyah, yang lainnya ditunggu. Ayo yang lain tunggu. Tunggu saya Aisyah. Kok duluan Aisyah ini? Sudah gabung? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah gabung apa belum? Sudah. Itu gak kelihatan Bu Gimana? nama saya. Di bawahnya Ais. Eti Bu, tapi gak kelihatan Bu. Oh iya, dimulai ya. Ya Bu. Dimulai ya, ayo dimulai. Apakah sudah muncul di AIS? Nah, silakan dikerjakan. Bacalah dengan teliti ya. Dikerjakan. Nah, di sini nanti ada responnya. Ya, Ines, ayo. Siapa yang nomor 1 ya? Nah, yang hijau ini yang benar. Ya. Dari papan level skor yang nomor 1 adalah Ais. Ya, dari papan skor tadi, Ais yang mendapatkan poin tertinggi, nanti Ais akan mendapatkan pulpen ajaib dari Bu Windy. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Windy. Pesan dari Bu Windy, kerjakan semua tugas dari Bu Guru dengan tepat waktu, kemudian jangan lupa mengerjakan LKPD-nya yang belum selesai tadi, mempelajari kembali materi-materi yang sudah Bu Windy sampaikan. Ya, tadi siapa yang itu datangnya terlambat? Ririn, Bu. Ririn sama Ririn, ya silakan Bu. Ya. Ayo Riri. Ririn, ayo tidur dari tadi Ririn Bu. Mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga semuanya yang sudah kita pelajari bermanfaat. Kita berdoa mulai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa Terima selesai. kasih Ririn. Sama-sama, Bu. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Windy mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak. Terima kasih, Bu Windy. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Sampun ya Bu Windy. Sudah, Pak. Oke. Tinggal tanggapan dari Pak Lutfi atau Pak Buko mungkin. Ya, Bu Murni, bagus sekali ya. Tadi praktek keywordnya juga sudah terpraktekkan. Ya mudah-mudahan nanti saat PPL benar-benar lebih antusias juga siswanya. Ya karena memang student center learning ya atau PBL atau BJBL, kita sebagai seorang guru pengennya hanya cuma satu sebenarnya, mengembalikan motivasi dan juga fokus siswa. Itu yang terpentingnya. Dengan melibatkan ke dia, ya otomatis nanti bagaimana caranya terlihat suasana sekolah atau pembelajaran yang sangat baik dan sangat menarik, insya Allah siswa akan kerasan di sekolahnya. Inilah yang akan membuat insya Allah siswa itu tidak akan mengatakan lebih suka jam kosong daripada sekolah, gitu ya. Jadi saya kira itu bagus. Keyword itu adalah salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan ini. Ya, didesain yang mudah-mudah saja, Bu, ya, Bu Murni. Jangan terlalu sulit-sulit. Kelas berapa, Bu, tadi? Kelas 5, Pak. Oke, meskipun kelas 5, keyword itu jangan terlalu yang sulit-sulit. Yang penting kasih hadiah. Yang penting buat seru-seruan, bukan fokus ke materi, ya. Jadi kalau bisa, Pak, kalau dihubungkan dengan materi, boleh, tidak ada apa-apa salah. Itu juga salah satu upaya untuk mengukur pendalaman dari siswa. Boleh aja, tapi jangan yang rumit-rumit, ya, sulit, itu jangan. Kasih yang mudah-mudah, pakai satu konsonan kata aja, perpilihannya A, B, C, D, misalnya, atau ABC, atau ini gimana, gitu ya. Banyak kan macam-macamnya di keyword ini. Saya memang dulu pernah praktek keyword itu, ya. Mahasiswa ternyata ya luar biasa, itu pada mahasiswa, gitu ya. Dan ya itu tapi, apa namanya, kita kasih satu sedikit ribet lah, cindera mata atau apa itu mereka sudah luar biasa antusias. Tapi yang banyak menyita waktu kalau enggak kita persiapkan, kalau bisa dikaitkan dengan materi ajar ya sehingga nanti fokusnya kita bisa mengena juga daripada membuang waktu untuk pelaksanaan keyword, gitu ya. Tapi bagus, terus terang Bu Murni. Ya, monggo sudah, saya kira cukup dari saya. Monggo waktunya juga sudah bagus. Terima kasih Pak. Monggo yang lainnya silakan. Ya baik. Ya. Mungkin dari Pak Bugo ada masukan atau mungkin komentar. Kalau belum mungkin bisa ini ya, bisa next dan ada mungkin. Mungkin teman-teman ada tanggapan lain? Oke, kalau teman-teman tidak ada, kita monggo ke 10.15 kita mulai ke yang satunya lagi. Monggo kita agak percepat nih. Sudah berapa orang ini Pak Erwin? 3 ya? Sudah 3 Pak. Ya, sudah 3. Satu lagi. Baik.